Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1974-1976. Menghela nafas, tatapan Jasper kembali stabil. Ya, apa yang aku takutkan? Selama perjalanan ini, tidakkah saya mengatasi kesulitan satu persatu dengan tekad untuk memotong semua cara yang mungkin untuk mundur? Kalau begitu, kenapa aku harus takut sekarang? Apakah karena JW semakin besar atau karena status dan kekayaan saya semakin hari semakin bertambah? Hal-hal ini tidak akan membelenggu saya, tetapi sebaliknya, mereka hanya akan membuat saya lebih kuat. Jalankan rencananya dan beli semua saham yang masuk ke garis beli. Saya ingin membeli Amerika Serikat 20 tahun ke depan. Setelah Jasper mengatakan itu, Jake langsung menjawab mengiyakan. Kemudian, Jake berbalik dan meninggalkan ruang komando Jasper. Setelah itu, dia berkata dengan nada rendah kepada semua anggota tim, jalankan rencana pembelian. Semua orang terkejut. Meskipun Jasper belum mengungkapkan apapun kepada mereka, orang-orang di sini sudah menjadi orang dalam bahkan di antara orang dalam. Pasar saham Amerika Serikat hampir hancur berkeping-keping, dan saat ini, Jasper ingin menjalankan rencana pembelian. Bukankah penangkapan ikan bawah ini merupakan aset yang benar-benar luar biasa? Jika dikatakan bahwa keuntungan ratusan miliar sebelumnya di pasar subprime mampu membuat orang kaya dalam sekejap, maka pancing bawah kali ini dapat menjamin bahwa setiap orang atau keluarga akan dapat menikmati manfaat ini secara turun-temurun. Jika berhasil, hal baik semacam ini hanya bisa terjadi sekali seumur hidup, dan bahkan mustahil bagi banyak orang untuk bertemu. Bukankah mereka menunggu saat ini setelah semua kesulitan di masa lalu serta menarik hampir 100 begadang? Dengan dikeluarkannya order oleh tim perdagangan, gejolak di pasar saham Amerika Serikat kembali berlanjut. JW Foundation tampaknya tiba-tiba berubah sifatnya dan mulai membeli beberapa perusahaan teknologi dan internet bernilai tinggi dengan sejumlah besar uang. Informasi ini tidak dapat disembunyikan dari dunia luar yang telah mengawasi tindakan JW Foundation. Terlebih lagi, Jasper tidak berniat menyembunyikannya. Harus dikatakan bahwa selalu ada orang pintar di dunia ini, dan ada banyak dari mereka. Ketika JW Foundation mulai membeli, uang panas dan lembaga-lembaga itu bergegas maju, seperti serigala lapar yang telah lama kelaparan. Mereka memahami semua yang dipahami Jasper, dan beberapa bahkan memiliki lebih banyak pengalaman daripada Jasper. Hanya saja Jasper adalah pedagang pasar ini. Jika Jasper tidak membeli, mereka akan mencari kematian jika mereka masuk tanpa berpikir. Namun, sekarang dealer, Jasper, telah mengambil tindakan, itu membuktikan bahwa kesempatan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Begitu angin bertiup, saham beberapa perusahaan yang dipilih Jasper untuk dibeli mulai melonjak. Bahkan pasar mulai naik, gelombang dana yang ganas segera memasuki pasar. Granger menjadi sangat marah ketika Veresov adalah orang pertama yang dibeli. Sialan, sial. Setelah mengutuk 3 kali berturut-turut, Granger tidak memiliki keanggunan dan kehalusan dari orang terkaya di dunia lagi. Pada saat ini, dia seperti singa yang ganas dan agresif. Saya ingin harga saham Veresov naik, tapi jika karena JW Foundation membelinya. Beli kembali saham sebanyak yang Anda bisa. Veresov tidak boleh jatuh ke tangan seseorang dari Summerland, bahkan jika itu hanya 1% dari sahamnya. Kemarahan Granger menyebabkan eksekutif tingkat tinggi lainnya di kantor yang sama bergidik. CFO berkata dengan malu, "Tuan, dana kami sudah dalam bahaya. Jika kami terus membeli kembali saham, kami harus mendapatkan persetujuan Dewan Direksi dan kami membutuhkan lebih banyak modal untuk disuntikkan ke pasar juga. Di mana uang yang saya investasikan sebelumnya?" Granger bertanya dengan tatapan muram. "Kami sudah menghabiskan semuanya selama periode pembelian kembali sebelumnya. Sayangnya kami tidak mendapatkan banyak saham, karena sebagian besar ditelan oleh uang panas." CFO menunduk, tidak berani menatap wajah Granger sama sekali. Dengan keras, Granger membanting tangannya ke atas meja. Dia berusaha menekan amarahnya. Bahkan jika dia kaya, sebagian besar uang ini tercermin dalam saham Veresov yang dia miliki. Dia tidak punya banyak uang tunai, dan bahkan jika dia bersedia untuk terus berinvestasi di perusahaan sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan hanya karena dia mau. Perusahaan memiliki dewan direksi dan banyak pemegang saham. Setiap investasi tambahan oleh satu pemegang saham akan menyebabkan pengenceran yang sesuai dari saham pemegang saham lain, yang merupakan sesuatu yang mereka abstain. Investasi terakhirnya baru saja dikeluarkan secara paksa setelah banyak kerja keras dan juga karena otoritas dan identitasnya sebagai pendiri Veresov. Jika dia terus berinvestasi kali ini, pemegang saham lainnya pasti tidak akan setuju. "Tuan, apakah Anda ingin mendiskusikan ini dengan pemegang saham lain dan meminta semua orang menyuntikkan modal bersama?" CFO bisa melihat dilema Granger dan menawarkan saran ini. Granger menggelengkan kepalanya dan berkata,
Sudah terlambat, belum lagi pemegang saham lainnya. Bank Investasi Awam adalah pemegang saham terbesar keempat kami, tetapi sekarang sedang melalui proses kebangkrutan. Tanpa pemungutan suara, pasti akan ada masalah bahkan jika kita secara paksa meloloskannya. CEO dan eksekutif tingkat tinggi lainnya saling memandang. Semua orang merasa sedikit tersesat saat menghadapi situasi seperti itu. Granger melambaikan tangannya dengan cemas dan berkata, "Baiklah, kalian semua harus pergi sekarang. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini." Setelah semua orang keluar, Granger mengambil beberapa langkah di sekitar kantornya. Kemudian, dia mengangkat telepon dan memutar nomor. "Ini aku. CW Foundation sekarang mengakuisisi saham semua perusahaan internet dan teknologi tinggi, termasuk Weresoft. Apakah Anda hanya akan melihatnya mencuri prestasi kami?" Suara pria parubaya yang tenang datang dari ujung telepon yang lain, "Tuan miliarder, sayangku, jangan khawatir. Kami sudah memiliki serangkaian rencana untuk berurusan dengannya. Dia tidak akan berhasil." Granger mengangkat alisnya dan bertanya, "Rencana apa? Mengapa tidak ada yang memberi tahu saya?" "Pak miliarder, Anda sudah sangat sibuk. Anda tidak dapat menimbang dan membuat keputusan dalam segala hal, bukan?" Meskipun orang di seberang telepon terus memanggil Granger, "Tuan miliarder," terlihat jelas dari sikapnya bahwa dia tidak menganggap serius Granger. Granger jelas merasakan ini. Jadi, dia menarik napas, menekan kegelisahan dan kemarahan di hatinya yang datang sebagai akibat dari tindakan Jasper, mendapatkan kembali ketenangannya, dan tertawa kecil. Setelah itu, dia berkata, "Kamu benar, aku terlalu cemas. Kalau begitu, aku harap kamu bisa mulai sesegera mungkin." Dengan setiap menit yang berlalu, persediaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tangan Jasper. "Dia dari Summerland, dan ini tidak baik untuk kita. Tentu saja, Tuan miliarder, kami berada di halaman yang sama. Jangan khawatir, kami sudah mulai membuat beberapa pengaturan." Setelah menutup telepon, Granger berjalan ke jendela Prancis, mengangkat tangannya ke kaca, melihat kerumunan yang ramai dan lalu lintas di bawah kakinya, dan tiba-tiba mencibir. Setelah itu, dia bergumam, "Seorang miliarder. Apa sih miliuner di depan ibu kota itu?" Tidak. Saat Granger bergumam dengan emosi yang campur aduk, terjadi pembalikan yang mengejutkan di pasar saham Amerika Serikat. Awalnya, sebagai dealer, JW Foundation mulai secara aktif membeli sebagian besar saham perusahaan terkemuka, yang memberikan pasar saham tren pemulihan yang jelas, tetapi sama seperti semua uang panas internasional bergegas maju dan semua orang siap untuk dengan kejam memasuki pasar saham Amerika Serikat untuk menggigit kue besar ini, sejumlah besar uang muncul tanpa peringatan dan mulai menaikkan harga saham dengan liar. Dari saham teknologi hingga konsep internet, dari energi hingga perusahaan komersial, tampaknya semua saham yang sebelumnya telah dicinduk oleh JW Foundation dimasukkan dalam dorongan massal ini. Kumpulan dana ini sepertinya tidak ada batasnya karena semua saham yang dibidiknya tersapu habis. Itu seperti seorang tiran lokal yang masuk ke pusat perbelanjaan dan membeli semua produk di konter yang dia sukai. Siapa yang bisa menolak ini? Investor retail yang berani dan kejam itu adalah yang pertama tersingkir dari permainan. Menghadapi kenaikan harga saham yang sangat tinggi, investor retail ini sama sekali tidak memiliki hak untuk memegang chip judi. Selanjutnya, mereka ditendang keluar dalam sekejap mata. Kelompok kedua yang keluar adalah bagian dari uang panas internasional yang tidak begitu kuat. Meskipun porsi uang panas ini secara umum sangat besar, sumber dan komposisinya rumit, jadi tidak mungkin untuk memerintahkan mereka secara terpadu dan efektif. Dalam menghadapi perubahan besar, bagian dengan kekuatan yang tidak mencukupi akan bernasib sama dengan investor retail karena mereka akan ditakuti oleh harga saham yang naik secara liar. Dalam akuisisi skala besar seperti itu, dana tersebut secara mengejutkan bertabrakan langsung dengan JW Foundation, yang mengakuisisi saham di perusahaan seperti Weresoft, Qualcomm, dan Apple. Pasar telah melonjak 800 poin. Secara khusus, harga saham beberapa perusahaan yang kami akuisisi telah melampaui garis akuisisi yang kami tetapkan, tetapi pihak lain masih menaikkan. Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi permintaan Jake, Jasper mengerucutkan bibirnya. Matanya cerah seperti dua lampu di malam hari. Namun, dia tidak memberikan tanggapan apapun karena, saat ini, otaknya sedang berpikir dengan panik. Hal pertama yang dia pikirkan adalah siapa sumber dana itu, dan apakah itu dari konsorsium besar yang tersembunyi di balik masyarakat Amerika Serikat, atau mungkin bahkan Freemason sendiri seperti yang dia duga sebelumnya. Hal kedua yang dia pikirkan adalah apa tujuan pihak lain. Apakah semudah menaikkan harga saham sehingga tidak mudah baginya untuk mendapatkannya? Jelas bahwa banyak perusahaan tidak berada dalam cakupan rencana akuisisinya, namun pihak lain juga telah bertindak atas mereka. Waktu berlalu dengan lambat, dan setiap detik, poin pasar dan saham individu meningkat. Pada saat ini, telah mencapai garis pemisah untuk JW Foundation, dan langkah mereka selanjutnya sangat penting.
Pada saat ini, analis tim pedagang tiba-tiba melaporkan, Morgan Investment Bank telah membuat pengumuman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jake segera menemukan pengumuman untuk Jasper dan menampilkannya di layar. Morgan Investment Bank telah memperoleh total 100 miliar dolar AS pinjaman tanpa bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun. Selain itu, Morgan Investment Bank telah memperoleh pinjaman jangka pendek senilai total 300 miliar dolar AS melalui Bank Dunia. Morgan Investment Bank akan menggunakan 400 miliar dolar AS ini untuk modal Ventura. Investasi yang sangat besar ini telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Setelah Jake selesai membaca ini, wajahnya menjadi gelap. Siapa yang tidak tahu bahwa Bank Dunia dijalankan oleh orang-orang dari Amerika Serikat? Benar-benar tidak tahu malu memainkan game seperti ini. Mereka ingin melakukan hal-hal buruk dan pada saat yang sama menjaga reputasi yang baik. Mengapa mereka tidak mengatakan itu adalah investasi pemerintah di Amerika Serikat dan juga pinjaman tanpa bunga? Persetan dengan mereka sangat tidak tahu malu. Dibandingkan dengan Jake yang marah, Jasper tampak jauh lebih tenang. Ini akan mudah selama itu mereka. Jake tercengang ketika mendengar kata-kata ini, namun dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Jasper. Jadi, dia bertanya dengan cemas, "Tuan Lain, apakah ini masih mudah ditangani? 400 miliar cukup untuk menenggelamkan kita karena semua uang yang kita miliki tidak sebanyak yang mereka dapatkan sekaligus. Belum lagi Morgan Investment Bank adalah bank investasi terbesar ketiga di dunia sehingga mereka memiliki semua uang di dunia. Masalahnya terlalu besar sekarang." Jasper bersandar di kursi dan berkata, "Ya, masalah apapun yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah, tetapi masalah terbesar adalah tidak cukup uang. Karena Morgan memiliki setidaknya 400 miliar dolar AS dalam arus kas dan ingin bertarung dengan kami, jelas tidak bijaksana untuk melawan mereka kembali." Pemerintah Amerika Serikat memberikan dana pemerintah Morgan Investment Bank atas nama penyelamatan pasar, tetapi ada juga pertanyaan mematikan yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana jika Morgan Investment Bank mengambil uang itu dan membeli saham mereka sendiri? Kata-kata Jasper membuat Jake tercengang. Jasper tidak repot-repot menjelaskan kepada Jake, dia berkata, "Tangguhkan sementara semua akuisisi. Biarkan Morgan Investment Bank dan uang panas internasional berjuang sampai mati sementara kita hanya akan mengabaikan mereka. Kami akan melakukan satu hal sekarang, dan itu adalah menghancurkan harga saham Morgan Investment Bank." Saat ini, Morgan belum tumbuh menjadi raksasa dengan nilai pasar 470 miliar dolar AS di masa depan, karena total nilai pasarnya saat ini hanya 100 miliar dolar AS. Untuk 99,999% perusahaan di planet ini sudah merupakan batas akhir, tetapi saat ini, Jasper memiliki 300 miliar dolar AS, yang secara teoritis cukup untuk membeli 3 bank investasi Morgan. Dalam keadaan seperti itu, serangan balasan yang diluncurkan oleh CW Foundation terhadap Morgan Investment Bank sama kuatnya dengan bom nuklir. Sejak badai di pasar subprime, Lehman, bank investasi terbesar keempat, menjadi korban pertama dan masih dalam proses kebangkrutan, harga saham semua saham bank juga merosot. Di antara mereka, fondasi kolosal adalah yang terkuat, itulah sebabnya mereka mampu menopang diri mereka sendiri. Alasan mengapa Morgan, bank investasi terbesar ketiga, dapat bertahan adalah karena gaya investasi Morgan selalu stabil. Mereka mengelola aset triliunan dolar di seluruh dunia dan mereka lebih suka menempatkan uang yang diinvestasikan pelanggan di dalamnya ke dalam proyek yang dapat menghasilkan pengembalian jangka panjang. Ini sangat mirip dengan gaya Bennett, jadi Morgan Investment Bank pernah menawarkan 15% saham perusahaan sebagai bonus penandatanganan untuk mengundang Bennett menjadi mitra global bersama, tetapi Bennett menolaknya. Namun, ini tidak menghalangi Morgan untuk melanjutkan gaya investasinya yang stabil. Lebih jauh lagi, gaya investasi inilah yang menjadikan mereka bank investasi yang paling sedikit menderita kerugian di antara 4 bank investasi besar dalam krisis keuangan yang disebabkan oleh ledakan pasar subprime ini. Meski begitu, kerugian kecil bukan berarti tidak ada kerugian. Harga saham Morgan Investment Bank masih turun dari tertinggi 34 dolar AS ke terendah tahunan 22 dolar AS. Serangan Jasper terhadap harga saham Morgan Investment Bank kali ini adalah serangan kekerasan sejak awal karena dia tidak berniat untuk melunak sama sekali. 100 pesanan pendek dengan nilai keseluruhan lebih dari 100 juta dolar AS menghantam pasar saham Morgan Investment Bank tanpa peringatan. Itu menyebabkan kegemparan seperti batu besar yang menabrak danau yang sudah bergejolak. Adegan ini membuat semua investor tercengang. Awalnya, semua orang berpikir bahwa mereka akan memanfaatkan Morgan Investment Bank untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga 400 miliar untuk diinvestasikan di pasar saham. Kemudian, mereka akan naik wahana ini bersama-sama sehingga meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kue, mereka masih bisa mendapatkan lapisan gula sehingga mereka setidaknya memiliki sesuatu untuk dimakan setelah JW Foundation membuat mereka berani menghadapi musim dingin ekonomi yang dingin.
Namun, meskipun mereka telah melihat pembalasan, mereka belum pernah melihat yang secepat itu sebelumnya. Begitu harga saham dinaikkan, mereka dihancurkan menjadi linglung di detik berikutnya. Untuk beberapa alasan, ketika semua investor melihat ini, mereka merasa tidak berdaya dan tidak berdaya seperti seorang sarjana yang menghadapi bajingan. Dilihat dari harga saham Morgan Investment Bank lagi, harga saham yang sempat naik pesat akibat stimulus kabar baik ini dihancurkan oleh sekitar puluhan miliar order dari JW Foundation, yang langsung mendobraknya hingga titik terendah dalam 1 tahun. 1 hari, apalagi masih anjlok, ini benar-benar seperti menyelam. Akan sulit bagi mereka untuk naik lagi begitu mereka mulai terjun. Dibuka pada $22 AS per saham. Setelah dipengaruhi oleh stimulus positif, naik menjadi $25,8 AS, dan sekarang turun menjadi $21,1 AS. Jasper duduk di depan layar, berpikir dengan hati-hati. Saat ini, pasar Morgan Investment Bank penuh dengan short order yang dikeluarkan oleh JW Foundation. Selama ada buy-in di pasar, mereka akan langsung ditelan short order dari JW Foundation. Sekarang, tidak diketahui apakah Morgan Investment Bank belum bereaksi tepat waktu, atau apakah mereka hanya mengatur tindakan balasan. Singkatnya, pasar saham Morgan saat ini tampak seperti wanita bertelanjang dada dan dia membiarkan JW Foundation melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Meski begitu, Jasper masih belum puas. Level support terendah Morgan seharusnya berada di $20 AS. Kita harus menghapus ruang $1,1 AS ini sesegera mungkin. Jasper memberitahu Jake, sekarang adalah waktu terbaik untuk menjatuhkan level dukungan $20 AS sementara Morgan masih ragu-ragu. Setelah kami melakukan itu, tidak akan ada lagi hambatan. Jake segera meningkatkan serangannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, meskipun memiliki banyak uang, Morgan Investment Bank secara nominal dibatasi oleh dana penyelamatan pasar, sehingga di permukaan, mereka tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk mengakuisisi saham perusahaannya sendiri. Namun, JW Foundation berbeda. Semua kekuasaan eksekutif ada untuk melaksanakan kehendak Jasper. Dengan perintah Jasper, semua dana dapat digunakan tanpa batasan. Inilah keuntungan terbesar JW Foundation saat menghadapi bank investasi internasional seperti Morgan. Ini juga salah satu alasan mengapa Jasper tidak pernah mendelegasikan kekuatan intinya kepada orang lain. Apa yang diinginkan Jasper adalah memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi. Jake, laporkan penggunaan dana. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.